Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian berisi pengalaman saya tadi seharian ini dan pengalaman saya tadi berbagi di kelas AMC online. Karena setiap hari seperti Anda tahu, saya memberikan kelas AMC online ke beda-beda orang, karena setiap hari satu orang gitu ya, sehingga memang kelasnya harus antri, dan ada yang antrinya sampai 2 bulan, 1,5 bulan gitu ya. Saya memang membuat kelasnya satu persatu. Ada yang kaget nih ketika mau daftar, dia tanya gini, beneran kelasnya satu persatu? Saya bilang iya. Mungkin kalau Anda belajar di tempat lain kelasnya ada 10 orang gitu ya, online, saya memilih untuk satu persatu. Itu kenapa mungkin di sisi biaya lebih mahal gitu ya, karena saya membuatnya satu persatu. Supaya apa? Supaya pemahaman Anda utuh, pemahaman Anda lengkap, dan Anda bisa bebas bertanya gitu ya. Karena kalau sudah di online kemudian banyak orang, biasanya kalau mau bertanya jadi sungkan, jadi tidak enak, dan akhirnya tidak ditanyakan selama belajar, dibawa selesai dan tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya, karena belajar AMC, belajar pemahaman yang baru, belajar ilmu yang baru, belajar sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini memang harus perlu dijelaskan secara rinci, secara utuh gitu ya, supaya tidak salah pemahaman. Karena kalau Anda menerima pemahaman AMC sepotong-sepotong, ya mungkin Anda jadinya jadi kacau dan merasa AMC-nya aneh gitu ya. Sebetulnya yang aneh bukan AMC-nya, tapi Anda melihat ada sebuah ilmu yang baru yang terlihat ringkas, terlihat mudah, lalu Anda, kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya mudah. Nah, ini yang banyak orang ketika dia diceritakan AMC oleh teman-temannya merasa AMC aneh gitu ya, nggak masuk akal, kemudian nggak logis dan sebagainya. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu, hari ini hari Senin, ke seorang ibu dari Depok sepertinya. Dia istri seorang pengusaha gitu ya, dan seorang ustadz. Dia melarang saya untuk menyebut nama ustadznya, cukup dikenal. Tadi dia belajar tujuannya supaya dia punya kemampuan finansial sendiri, artinya tidak tergantung kepada suaminya, tidak tergantung kepada orang lain. Tapi si ibu ini cukup bagus mindsetnya, cukup bagus program-program di kepalanya yang memang mengkayakan. Dan tadi selama sharing, selama berbagi, dia pun mengatakan bahwa kaya miskin itu sebetulnya urusan mindset. Kaya miskin itu urusan dari program yang ada di kepala kita. Dia cerita bahwa dia punya saudara yang tanda kutip susah, itu memang pola pikirnya nggak sama dengan dia gitu. Sering kalau anaknya pengen sesuatu ditunda-tunda, kemudian anaknya pengen sesuatu dibelikan yang murah, sementara si ibu ini kalau anaknya pengen sesuatu langsung dikasih gitu ya, bahkan dibelikan yang mahal. Nah, perbedaan pola pikir ini yang membuat orang ada yang miskin dan ada yang kaya. Dan ibu tadi juga sepakat, dan itu yang terjadi katanya di sekitar dia dan di keluarganya. Nah, ini yang ingin saya bawa sebetulnya ke masyarakat, ke Indonesia, ke banyak orang, ke Anda semuanya yang nonton Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan. Yang saya ingin bawa adalah kaya miskin itu urusan mindset, urusan program yang ada di kepala Anda, bukan urusan bisnis Anda apa, profesi Anda apa, pekerjaan Anda apa, bukan urusan itu. Jadi kalau Anda ingin kaya, jangan sibuk dulu mencari peluang bisnisnya.
Jangan sibuk dulu mencari, oh saya mau ganti pekerjaan, saya mau ganti profesi, saya mau ganti bisnis. Oh ini bisnis saya sepi karena saya nggak cocok di bisnis ini. Anda pergi ke orang yang ngaku pintar untuk dilihat apakah Anda cocok di bisnis makanan atau tidak. Lalu ketika si orang ini bilang tidak, Anda pun ikut ganti bisnis yang lain. Kemudian ketika Anda berbisnis yang lain juga jelek, lalu Anda mengatakan itu sudah kehendak Tuhan. Padahal bukan. Bukan Tuhan yang membuat orang jadi kaya atau miskin, tapi pikiran orang itu sendiri. Saya bertemu banyak orang dan saya berani mengatakan hal seperti itu, bahwa kaya miskin urusan mindset. Saya juga bertemu teman-teman saya, ada teman-teman di kantor, teman-teman saya SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Sekitar saya juga pola pikirnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, maka hidupnya juga berbeda. Hal sederhana tentang anak misalnya, ketika ada orang yang agak berat memberikan sesuatu kepada anaknya, sementara saya dari dulu memang anak saya pengen apa ya langsung saya kasih gitu ya. Karena buat saya kalau dia minta ya harus dapat gitu. Tapi ada sebagian orang tua yang mengatakan nanti saja dapatnya kalau anaknya sudah ranking 1 atau anaknya dapat nilai yang bagus. Nah, ini menunda-nunda pemberian. Sama saja Anda sedang menanamkan mindset bahwa kalau ingin sesuatu harus ditunda dulu gitu ya. Dan celakanya Anda menganggap Tuhan yang menunda. Padahal bukan Tuhannya yang menunda, tapi program di kepala Anda ada yang menunda. Program di kepala Anda sendiri yang terbiasa dengan ditunda-tunda. Ini adalah salah satu mindset miskin yang memang harus dibuang. Dan ibu tadi juga sepakat bahwa dia punya teman, kata dia, teman ini santai saja, dia tidak pernah kerja keras, dia tidak pernah apa, tapi dia dulu bilang sama dia bahwa saya nanti tidak mau kerja, tidak mau jadi pengusaha, tidak mau jadi karyawan, saya mau jadi istrinya orang kaya. Dan sekarang kata dia terbukti, temannya ini jadi istrinya orang kaya. Jadi dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Dia pengen sesuatu tinggal minta. Dia bisnis hanya bisnis properti, punya apartemen disewakan dan sebagainya. Persis sama dengan apa yang dia dulu omongkan ke si ibu ini. Dan ibu tadi yang belajar mengatakan saya juga dulu seperti itu. Dan akhirnya ya itu tadi terjadi. Berarti semua urusan ke isi pikiran Anda. Pahami ini buat Anda yang nonton Cahaya Kehidupan, yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Isi pikiran menentukan hidup seseorang. Kaya miskin bukan tergantung dari apapun, bukan tergantung dari dosa Anda gitu ya, bukan tergantung dari apapun, tergantung dari isi kepala Anda. Kalau mindset Anda memang isinya mengkayakan, pasti Anda hidupnya kaya. Tapi kalau mindset Anda isinya hal-hal yang buat miskin, maka hidup Anda jadinya miskin. Anda bertemu juga dengan pasangan yang miskin. Tapi kalau Anda mindsetnya kaya, Anda bertemu dengan pasangan yang kaya atau mengkayakan. Ketika ada dua orang menikah, yang satu mindsetnya kaya, satu mindsetnya kaya, double mindset kaya, hasilnya kaya luar biasa. Yang satu kaya, yang satu miskin, mana yang kuat? Kalau yang kuat miskin ya jadinya miskin. Kalau yang kuat kaya jadinya kaya. Yang celaka adalah yang satu mindsetnya miskin bertemu dengan pasangan yang mindsetnya miskin juga. Ini berbahaya. Mindset kuadrat, miskin kuadrat. Nanti anaknya dididik juga dengan pola-pola yang memiskinkan. Makanya saya sering bilang, kalau ingin cepat kaya, gampang nikahlah sama orang kaya. Kenapa? Mindset dia sudah kaya. Pahami ini. Di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa kaya miskin urusan mindset di kepala Anda, urusan program di kepala Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman.